Apa kabar Semarang? Alhamdulillah, selalu senang datang ke Undip. Kayaknya saya baru pertama deh ke Undip ya sekarang ya. Baru pertama loh ke Undip. Terima kasih banyak sambutannya sedemikian hangat. Langsung saja saya ingin panggilkan narasumber yang pertama. Kita kasih tepuk tangan untuk bakal calon legislator dari Partai Keadilan Sejahtera. Kita sambut Adly Fairuz. Sekarang lagi main sinetron apa? Ada yang hafal nggak? Apa? Oh. Alhamdulillah tahu Mbak Nana. Tahu ya? Jodoh wasiat Bapak. Ya. Sebelumnya ada juga sinetronnya yang hits banget, Cinta Fitri. Ya. Kita lihat profilnya berikut ini. Itu dia tadi. Ada yang mau ditambahin atau ada yang salah? Enggak kan? Bener kan? Karena cukup. Risetnya matang. Tadi malam saking aku seriusnya riset sampai nonton loh Jodoh Wasiat Bapak. Tadi Adly juga ngintip-ngintip, Bapak lagi ngedit-ngedit di situ loh. Kok sinetron Adly nih? Iya, kita udah nyiapin sinetronnya. Takutnya bagi yang belum pernah nonton. Iya, siap. Soalnya jujur aku sebetulnya jarang nonton sinetron sih, Dri. Apa sih buat yang nggak suka sinetron? Aku jujur deh, aku nggak suka sinetron. Sinetron itu serunya apa sih? Tapi yang penting kan Mbak Nana suka sama saya, bukan sama sinetron. Yes. Ini udah bisa jadi politisi, udah bisa ngerayu-ngerayu udah bisa. Tapi apa sih nikmatnya sinetron apa sih memangnya? Kalau dulu kan Adly bilangnya itu adalah hobi yang menghasilkan. Tapi kalau sekarang itu adalah media tempat di mana kita bisa menyeru kebaikan. Oh begitu, gitu. Menyeru kebaikan lewat sinetron? Betul. Oke. Apalagi kan di sinetron Jodoh Wasiat Bapak ini setiap hari ada yang meninggal. Meninggal itu mati itu kan ibadah, mengingat mati kan. Oh jadi, gitu, oh iya soalnya kan ceritanya Adly, jadi ngurusin jenazah ngurusin ya? jenazah, terus azan. Jadi setiap hari syuting tuh ingat mati terus ya Adly? Ingat mati terus. Aduh. Sampai. Berarti sholatnya khusyuk banget tuh. Alhamdulillah. Katanya kalau mau sholat khusyuk tuh ingatlah kematian bisa datang kapanpun. Sambil belajar, jadi banyak yang tidak diketahui jadinya akhirnya tahu. Oke, nah sekarang saya mau nantang nih. Kalau sudah jadi politisi, sudah harus bisa berorasi. Insya Allah. Betul nggak ya, politisi harus bisa orasi kan? Ya. Jadi saya mau nantang depan ribuan mahasiswa. Ya. Orasi, kenapa Adly Fairuz layak dikasih kesempatan untuk menjadi legislator? 5 alasan kenapa harus memilih Anda. Mau tidak mau, atau suka tidak suka, generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Jadi yakinilah apa yang kalian yakini, yakinilah apa yang kalian lewati prosesnya. Walaupun proses itu meliputi rangkaian yang sangat panjang. Dari ketelitian, kepekaan, keputusan, strategi, dan bagaimana caranya menguasai keadaan seperti ini. Keberhasilan tidak datang karena kita sering melakukan hal yang benar. Tapi karena kita berani untuk melakukan sesuatu walaupun gagal, tapi itu belajar. Jadi pada dasarnya saya hanya manusia yang hanya ingin menjadi manfaat buat semua orang. Khairunas anfa'um linnas. Orang tua saya selalu membekali beberapa hal, tapi cukup 5 hal. Tadi Mbak Nana soalnya minta 5 hal. Saya singkat aja biar cepat, itu ajaib. Apa itu Mas Adly ajaib? Yang pertama itu adalah agamis, kedua jujur, 3 amanah, 4 inovatif, dan yang terakhir mewakili generasi muda dan usia produktivitas itu adalah berani. Jadi mari teman-teman, mulai saat ini generasi muda jangan cuma bisa masuk hitungan aja, tapi kita patut diperhitungkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Meyakinkan lumayan. Jadi Adly Fairuz itu ajaib ya? Ajaib. Ajaib. Kok pede banget ngaku-ngaku ajaib? Karena memang itu kelebihan yang saya punya dari kecil. Jadi yang namanya akademis, saya percaya itu bisa dipelajari. Tapi yang namanya kepercayaan diri, yang namanya attitude itu tidak ada sekolahnya Mbak Nana. Jadi pede sejak kecil? Jadi harus pede. Apa misalnya contoh kepedean? Waktu SD pedenya tuh ngapain? Waktu kecil saya nggak bisa nyanyi.
Tapi karena saya pede, saya nyanyi-nyanyi aja. Cuman itu nggak tahu malu, bukan pede. Iya, ya, cuman yang tadi saya bilang, saya berani, saya belajar, akhirnya sampai saya bisa bernyanyi. Apakah itu juga kemudian keberanian itu juga yang membuat Adli berpikir atau sekarang bahkan sudah memutuskan untuk jadi politikus? Ya insya Allah, karena memang dari sudut pandang Adli, politik itu adalah seni juga Mbak Nana. Nggak jauh-jauh dari kehidupan Adli sekarang, cuma ini politik itu seni untuk mendapatkan kepentingan. Bagaimana caranya kepentingan ini bisa direalisasikan ke hal-hal yang positif gitu. Seni untuk mendapatkan kepentingan? Iya. Tapi apa yang membuat, adakah momen tertentu atau apa sih, kan udah main sinetron, lumayan ganteng gak sih? Kalau aku bilang ganteng setuju gak? Lumayan. Setuju ya? Nah, kata publik lumayan ganteng, Alhamdulillah. terkenal begitu ya, kemana-mana Adli gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba atau apa momen yang membuat Adli berpikir saya mau terjun ke politik? Sebenarnya bukan masalah momen tapi kondisi dan keadaan. Seperti halnya dulu saya lulus SMA, saya tidak pernah berpikir untuk jadi seorang artis. Tapi karena ada hal yang tidak terduga, saya menemani teman saya casting, malah saya ditawarin saya main sinetron. Saya tidak pernah berpikir, cuma di situ saya belajar. Sama, sekarang tinggal perubahannya dari seorang public figure menjadi politikus itu karena keadaan. Keadaan di mana salah satu sistem demokrasi kita melemah adalah pemuda kita bersikap pasif, generasi muda kita bersikap pasif. Kenapa bersikap pasif? Karena menurut mereka politik itu adalah kekuasaan, korupsi, dan jabatan. Betul kan? Betul. Tapi akhirnya... Salahkah kalau menduga politik itu ajang merebut kekuasaan penuh dengan sikap koruptif? Iya, betul, gak apa-apa, gak masalah. Jadi akhirnya ada beberapa mayoritas generasi muda akhirnya beralih ke prioritas-prioritas yang lain. Pendidikan, kesejahteraan, kebudayaan dan lain-lain. Tanpa disadari sebenarnya yang menunjang prioritas-prioritas ini adalah kan prioritas politik bangsa dan negara. Oke. Gitu. Jadi kemudian akhirnya? Saya basic saya kan di usaha Mbak Nana gitu. Jadi jika saya Adli pengusaha? Pengusaha. Jadi sinetron tuh hobi, iseng-iseng aja? Hobi yang menghasilkan. Oke. Karena tidak bisa. Emang banyak ya? Kalau stripping itu berapa sih? Apa? Berapa sih kalau stripping itu? Kan ya kalau untuk beli pangsit ya itu kita bisa beli pabriknya. Dapat uangnya gampang? Ya. Pengusaha. Kalau politik itu kan harus melepaskan semua itu? Betul. Tapi nggak dilepas juga, memang kan itu bisa berjalan karena semua udah by system. Tujuan awal Adli di sekarang ini apa? Ini langsung secara personal, Adli ingin menjadi bermanfaat buat semua orang. Menjadi orang baik itu harus, tapi menciptakan orang-orang yang baik kan itu lebih bagus. Jadi ada beberapa artikel yang Adli baca di mana itu akhirnya Adli termotivasi, wah keputusan-keputusan tertinggi semuanya adalah di keputusan politik gitu. Jadi jika Adli ingin membantu lebih banyak orang lagi, bermanfaat lebih banyak orang lagi, jadi Adli harus bisa ada di dunia politik. Oke, kenapa PKS? Ada banyak partai, kenapa memilih PKS? Apa yang membuat Adli jatuh hati pada Partai Keadilan Sejahtera? Yang pertama, orang tua itu kan kental banget sama agama ya Mbak. Jadi akan lebih aman di partai agamis. Jadi partai agamis tidak hanya PKS kan? Betul. Nah, ada hubungan emosional. Oke. Ada hubungan emosional orang tua juga sama pimpinan. Jadi akan lebih percaya gitu. Pimpinan partai PKS? Iya. Oh jadi KKN? Apa? Kalau nggak apa-apa, ya, betul. Calon politisi harus betul. siap. Tapi siap. Kalau yang namanya KKN kan main bablas-bablas aja masuk. Tapi ini tetap Adli prosedural, ikutin step-stepnya dari interview secara struktural, ya kan. Terus ada ujiannya, ada tesnya. Ada. Untuk menjadi caleg PKS ada tesnya. Ada. Apa tuh misalnya? Ngaji. Tes ngaji. Ngaji. Terus ada beberapa interview, pertanyaan tapi nggak banyak. Terus sama sisanya tinggal yang di kultural kan ada PKS muda. Jadi apa yang bisa Adli buat, apa yang Adli bisa bangun di situ gitu. Oke, jadi karena ada kedekatan emosional,
sudah kenal keluarga juga, kemudian percaya pada visi misi ideologi yang didukung PKS, karenanya menjadi PKS Muda. Iya. Kita kasih tepuk tangan dong PKS Muda. Terima kasih. PKS Muda. Dan memilih DPR. Dapilnya Semarang kan? Ini Dapil, calon konstituen semua kan? Iya, alhamdulillah. Ini pas banget kebetulan apa Mbak Nana udah atur atau gimana? Pas banget. Memang sengaja memberikan kesempatan untuk menarik hati para So calon sweet. konstituen. Terima kasih buat Mbak Najwa. Terima Sengaja kasih Mbak Nana. supaya berhasil. Memilih Jawa Tengah itu karena diminta, ditugaskan atau ada alasan lain kenapa mau mewakili daerah ini? Kalau untuk awal sih memang dari semua udah diatur sama pimpinan kan, jadi udah diatur dapil-dapilnya, Adli langsung keluar, oh Jawa Tengah Jateng 1, Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Solo Tigo. Jadi itu semuanya udah partai yang ngurus. Sekarang saya ingin panggilkan teman Adli dari partai yang berbeda, tetapi juga punya niat yang sama, ingin maju menjadi wakil rakyat. Kita sambut Giring Ganesha. Kak Giring, terima kasih sudah datang ke Narasi Roadshow. Terima kasih Kak Nana. Sebetulnya sih rasanya semua orang sudah kenal siapa Giring Ganesha, tetapi kita sudah menyiapkan juga video profil. Siap. Ui. Kita lihat dulu video profil Giring berikut ini. Giring Ganesha, vokalis Niji yang terkenal luar biasa, rocker yang dipuja-puja seantero dunia. Nggak, kalau wartawan itu suka lebay kan, nggak apa-apa. Jadi ini wartawan. Jadi bohongan tuh barusan, lebay-lebay aja ya? Ya kan, bicara sama politisi harus menyesuaikan. Politisi lebay, kita harus lebih lebay. Bahwa awalnya memang saya apatis terhadap politik ketika saya zaman-zaman seperti teman-teman sekarang gitu. Kata siapa mereka apatis, buktinya datang. Oh iya. Mereka datang karena ada Najwa Shihab lah pasti ya gak? Plus juga dan waktu zaman gua dulu kita tuh generasi yang sangat apatis karena waktu itu baru reformasi dan kita ngeliat masih terlalu banyak korupsi. Tetapi kan alhamdulillah berarti sekarang zamannya sudah jauh lebih baik, ya kan. Akhirnya mata saya jadi terbuka bahwa memang zaman dulu memang sangat-sangat kayak aduh ini nasib bangsa gue gimana ya gitu. Tapi sekarang begitu Pak Jokowi ada dan dia menunjukkan bahwa oh kita kalau kerja keras pasti akan ada hasilnya. Saya kepikir kalau Pak Jokowi bisa, kenapa seorang Giring Ganesha nggak bisa? Iya. Oh jadi ini kampanye Pak Jokowi sekalian. Wah bisa aja. Lupa belum orasi loh dia. Iya kamu lupa, padahal gue nyiapin. Enggak, karena tadi Adli udah orasi. Oh iya siap. Jadi silakan Kak Giring, 5 alasan kenapa Giring Ganesha bisa dipercaya untuk jadi wakil rakyat. Kita kasih tepuk tangan Giring Ganesha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita dikit sebelum kita mulai. Cerita dikit aja. Boleh. Tadinya gue gak grogi sama sekali. Santai. Tiba-tiba tadi malam ada yang WhatsApp. Mas Giring besok Najwa minta kamu orasi ngasih 5 alasan. Langsung gak bisa tidur. Ya gak? Kalau teman-teman nyuruh saya nyanyi, wah saya seneng banget. Tapi kalau orasi maklum masih baru-baru awal-awal. Ya gak? Jadi maklumin aja ya. Oke pertama. Kenapa bro dan sis layak memilih saya menjadi wakil kalian? Yang pertama adalah saya anti korupsi. Itu pasti jelas, itu basic banget. Ya dong, saya anti korupsi. Kedua, kenapa saya layak dipilih oleh bro dan sis? Karena begitu saya terpilih nanti saya akan kerjasama bersama Polisi Republik Indonesia untuk terus memerangi predator seksual anak dengan mengeluarkan hukuman paling keras buat mereka. Dan ketiga, kenapa bro dan sis layak memilih saya?
Ialah karena saya nanti kalau terpilih, saya akan bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif untuk terus mensupport dengan peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi untuk meningkatkan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia agar ekonomi kreatif bisa menjadi tulang punggung dari bangsa ini. Jadi nanti kalau saya kepilih, film-film Indonesia akan semakin banyak dan semakin keren, ya nggak? Dan keempat, ialah ketika saya terpilih, saya akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencanangkan sekolah dasar agar melakukan tes bakat nasional. Apa itu tes bakat nasional? Tes bakat nasional adalah ketika negara, guru, dan juga orang tua murid dan murid bisa mengetahui bakat mereka itu apa. Jadi buat apa anak-anak Indonesia mempelajari hal-hal yang tidak membuat bakat mereka lebih bagus. Lebih mending mereka bertahun-tahun belajar untuk mengasah bakat-bakat mereka. Agar ketika nanti mereka masuk kuliah akan menjadi dan lulus kuliah akan menjadi tenaga kerja yang paling berbakat di seluruh dunia. Ya. Dan terakhir ini adalah impian saya dan saya butuh teman-teman untuk berjuang bareng dengan saya. Yang terakhir, alasan kelima, mengapa bro dan sis perlu memilih saya? Karena saya akan berjuang untuk menghapuskan ujian nasional dari Indonesia, ya. Karena bagi saya ujian nasional sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak relevan lagi dengan zamannya, ya gak? Iya kan? Oleh karena itu teman-teman, oleh karena itu waktu. Jangan sampai dikit lagi. Jangan korupsi waktu. Siap. Dikit lagi. Oke, itu saya tutupnya gini deh. Jangan sampai ujian nasional NEM menghapus mimpi-mimpi anak-anak kita. Karena mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Jadi bukan ujian nasional yang bisa menaklukkan dunia, ya gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Tadi udah dites dulu sama Nana. Keren. Lumayan ya. Tapi ya sebetulnya yang relevan bukan UN. Kalau mau supaya mahasiswa dede-dede milih, hapuskan skripsi. Terima kasih. Dan keenam, kita hapuskan skripsi. Tuh. Tepuk tangan dong Giring Ganesha, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi sudah menyiapkan berapa banyak uang nih untuk bertarung? Kalau masalah uang itu sih urusan gampang. Cie. Anda kan sudah 2 periode, tolong disadarkan 2 orang ini mas.